Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Misnawati SEMSI, dosen tetap pada program studi manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lakidende Unaha. Adapun mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keilmuan saya berdasarkan kurikulum program studi manajemen, yaitu mata kuliah manajemen keuangan, manajemen investasi dan pasar modal, manajemen keuangan daerah dan internasional, akuntansi manajemen, manajemen keuangan usaha kecil dan menengah, dan manajemen bank dan lembaga keuangan lainnya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teknik atau metode pengajaran saya dengan menggunakan metode DIE, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ganjil tahun 2021, yaitu mata kuliah manajemen bank dan lembaga keuangan lainnya dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik atau metode pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah manajemen bank dan lembaga keuangan lainnya merupakan mata kuliah wajib bagi program studi manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bahan kajian dalam mata kuliah ini meliputi pengertian bank dan sejarah perbankan, kegiatan perbankan, manajemen dana bank, manajemen kredit, manajemen jasa-jasa bank lainnya, lembaga keuangan leasing, pegadaian, koperasi, asuransi, dana pensiun, dan manajemen sumber daya manusia perbankan, pemasaran bank, laporan keuangan bank, serta rasio keuangan bank. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian bank, sejarah perbankan, jenis-jenis bank, dan kegiatan perbankan. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep manajemen dana bank dan sumber dana bank. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen perkreditan dan kredit bermasalah. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen sumber daya manusia perbankan dan pemasaran bank. Kemudian, kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu mempunyai wawasan dan kemampuan yang cukup tentang teknik operasional dan manajemen bank. Lebih lanjut, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan dan wawasan pemahaman pengelolaan bank sesuai dengan prinsip manajemen bank secara konvensional dan syariah yang dapat dipadukan dengan dinamika perkembangan ekonomi. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan tatap muka dan media online berupa Zoom, Google Meet, WhatsApp, dan Google Classroom. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIE, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama adalah delivery, bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Ada dua strategi yang saya gunakan dalam menyampaikan perkuliahan. Yang pertama, penyampaian dengan menggunakan buku atau textbook. Adapun referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah buku karangan dari Dr. Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan, dan Dr. Taswan SEMSI, buku manajemen perbankan. Kemudian, saya meminta kepada mahasiswa untuk menyelesaikan tugas atau studi kasus dengan membuat rangkuman setiap chapter. Kemudian tugas dikirim melalui Google Classroom sehingga memudahkan saya untuk memberikan nilai dan mengetahui mahasiswa yang menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang saya berikan. Kemudian teknik yang kedua yang saya gunakan adalah interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa? Dalam perkuliahan, ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama, di dalam kelas, saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam bertanya dan
mengemukakan isu-isu di kelas agar proses belajar mengajar berjalan komunikasi dua arah. Kemudian yang kedua, menggunakan media WhatsApp sebagai sarana untuk diskusi di luar kelas. Selama mahasiswa belum memahami materi dan tugas yang diberikan dan tidak jarang untuk melemparkan topik-topik terkini agar diskusi tetap berjalan. Kemudian yang terakhir adalah metode asesmen. Bagaimana saya menilai mahasiswa di dalam perkuliahan? Perkuliahan ini dilaksanakan sebanyak 14 kali tatap muka ditambah dengan evaluasi hasil belajar dalam bentuk ujian tengah semester dan akhir semester serta tugas terstruktur tambahan melalui kuis dan studi kasus, diskusi dan presensi. Dan ini sudah saya sampaikan di awal perkuliahan mengenai penilaian saya terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa mengetahui dan diharapkan bisa membuat strategi agar perkuliahan berjalan lancar sehingga mahasiswa bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pengajaran saya dengan mata kuliah yang saya ampu, manajemen bank dan lembaga keuangan lainnya secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pada pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan ya mengenai materi perkuliahan kita pada sore hari ini. Jadi berdasarkan jadwal ya mata kuliah dan kurikulum program studi. Jadi mata kuliah manajemen bank dan lembaga keuangan, ya di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diprogramkan untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di mana mata kuliah ini mata kuliah yang bobot SKS-nya itu 3 SKS. Jadi sebelum saya memberikan materi, ya pembahasan yang akan kita bahas pada semester ini mengenai mata kuliah manajemen dan lembaga keuangan lainnya. Terlebih dahulu mungkin saya akan menjelaskan kontrak perkuliahan, ya di mana kontrak perkuliahan ini merupakan aturan atau tata tertib yang harus diperhatikan mahasiswa, ya di mana ada beberapa peraturan. Ya yang pertama itu toleransi keterlambatan, ya di mana waktu keterlambatan itu saya berikan 15 menit sebelum perkuliahan dimulai. Kemudian yang kedua yaitu mahasiswa harus menghadiri perkuliahan ini minimal 80%. Ya. Kemudian mahasiswa yang tidak hadir pada saat perkuliahan itu harus menginformasikan kepada ketua tingkat. Kalau tidak ada tanpa keterangan berarti saya anggap tidak hadir. Ya, kemudian saya sudah melihat mahasiswa yang memakai pakaian kaos oblong, ya, kemudian memakai sendal, ya, kemudian pakaiannya harus rapi, ya, berkemeja ataupun bisa berpakaian kaos tapi harus berkerah. Ya. Kemudian di dalam ruang perkuliahan ini saya tidak melihat mahasiswa merokok maupun makan pada saat perkuliahan berlangsung. Kemudian semua HP-nya nanti di silent dimatikan. Ya. Jadi ini yang merupakan tata tertib perkuliahan kita selama 1 semester. Ya, di mana mata kuliah ini diampu oleh tim teaching. Saya sebagai penanggung jawab mata kuliah bersama dengan Ibu Dirda pagi, ya. Jadi untuk mata kuliah ini total pertemuannya itu 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan tatap muka, ya, atau daring. Kemudian 1 kali ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian untuk
penilaiannya itu untuk penilaian saya yaitu untuk ujian tengah semester 30%, kemudian ada UAS ya 30%, kemudian ada tugas yang akan saya berikan mengenai studi kasus ya, kemudian sikap atau etika pada saat perkuliahan berlangsung, kemudian ada pengetahuan umum. Kemudian CPR atau capaian program studi lulusan prodi yang dibebankan kepada mata kuliah ini. Jadi setelah menyelesaikan program mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menerapkan etika akademik, kemudian profesionalisme di bidang masing-masing. Ya, kemudian yang kedua pemahaman yang komprehensif tentang teori dan konsep dasar manajemen bank dan lembaga keuangan lainnya. Kemudian menunjukkan pengetahuan mengenai manajemen bank dan lembaga keuangan sebagai bagian dari ilmu manajemen dalam konteks pembangunan ekonomi. Kemudian menunjukkan pemahaman tentang manajemen bank dan lembaga keuangan dan aktivitas maupun kegiatan lembaga keuangan lainnya. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ya, setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai pengertian bank, sejarah perbankan, jenis-jenis bank dan kegiatan perbankan. Kemudian capaian pembelajaran kedua yaitu bagaimana mahasiswa dapat menjelaskan konsep manajemen dana bank dan sumber dana bank. Ya, kemudian yang ketiga, ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan manajemen perkreditan dan kredit bermasalah. Ya, kemudian bagaimana mahasiswa menjelaskan manajemen sumber daya manusia, perbankan dan pembesaran bank. Dan yang terakhir, capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat menguasai teori, konsep laporan keuangan bank dan rasio keuangan bank. Ya. Jadi untuk bahan kajian pembelajaran materi kita selama 1 semester itu ada beberapa poin, ya. Jadi seperti yang saya tampilkan ya di PowerPoint ini, yang pertama itu kita akan bahas mengenai pengertian bank, kemudian sejarah perbankan, kemudian jenis-jenis bank sampai dengan kegiatan perbankan. Kemudian ada manajemen dana bank, ya, kemudian manajemen kredit dan pembiayaan, kemudian manajemen jasa-jasa bank lainnya, ya, kemudian manajemen sumber daya manusia perbankan, ya, kemudian ada bank syariah dan lembaga keuangan baru seperti pasar modal, ya, pasar uang dan valuta asing sampai dengan bentuk-bentuk laporan keuangan bank. Ya, jadi bahan kajian. Kemudian kita masuk pada sub pokok bahasan di pertemuan pertama, ya. Jadi di sub pokok bahasan di pembelajaran mata kuliah kita ini di pertemuan pertama itu yang pertama mahasiswa seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi ada kontrak perkuliahan. Jadi diharapkan mahasiswa itu memahami tata tertib yang sudah saya sampaikan. Jadi kesepakatan antara saya sebagai dosen dan kalian sebagai mahasiswa. Jadi ada tata tertib pada saat kita melakukan proses perkuliahan. Ya, kemudian menyampaikan RPS sesuai mata kuliah yang akan kita ampu selama 1 semester ini. Ya, kemudian diharapkan mahasiswa mampu memahami pengertian bank. Ya, kemudian capaian pembelajaran untuk mata kuliah pertemuan pertama ini yaitu juga menjelaskan mengenai bagaimana sejarah perbankan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana kegiatan atau aktivitas bank. Ya, bisa dimengerti? Ya, saya kira itu ya tata tertib yang harus kita
dia manajemen bank dan lembaga keuangan. Jadi sebelum saya menjelaskan ya lebih jauh mengenai kegiatan bank, kemudian apa itu jenis-jenis bank, kalian harus tahu dulu apa itu manajemen, ya. Dimana kalau kita lihat dari 3 kata, ya, mata kuliah ini ada manajemen, kemudian bank, kemudian lembaga keuangan lainnya. Siapa yang bisa? Apa itu pengertian manajemen secara umum? Ada yang bisa? Pengertian manajemen. Kira-kira satu ya sudah diajarkan apa itu pengertian manajemen. Kemudian pengertian apa? Siapa yang bisa? Ada. Jadi kalau kita berbicara manajemen berarti seni atau ilmu yang mengarahkan orang. Siapa bisa? Saya. Ya, silakan. Manajemen adalah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Ya, baik, bagus ya. Jadi itu pengertian dari manajemen. Jadi kalian harus bisa tahu apa pengertian manajemen. Yang pertama itu ada perencanaan, ya, atau planning. Kemudian ada Pengorganisasian. kemudian ada pengelolaan. Kemudian terakhir ada pengawasan. Jadi kegiatan-kegiatan bank inilah yang akan dilakukan oleh bank, kemudian lembaga keuangan lainnya, ya. Kemudian siapa yang bisa menjelaskan apa itu perbedaan antara bank, ya, dan lembaga keuangan lainnya? Bank. Jadi kalau bank itu berarti lembaga keuangan, ya. Sedangkan non-bank adalah apa? Lembaga keuangan lainnya. Yang mana lembaga keuangan atau biasa disebut dengan bank? Jadi ada yang biasa disebut dengan bank umum. Kemudian yang kedua apa? Bank sentral. Kemudian bank ya. Tuh. Kemudian siapa yang bisa memberikan contoh kalau untuk non-bank atau lembaga keuangan lainnya? Seperti apa? Koperasi, ya. Apalagi? Leasing, ya. Kemudian pegadaian, ya, dan lain seterusnya itu. Jadi kalau kita bisa lihat, ya, jadi manajemen bank dan lembaga keuangan lainnya, di mana mata kuliah ini akan kita bahas mengenai bagaimana suatu organisasi merencanakan, mengorganisasikan, kemudian bagaimana mengelola dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank dan lembaga keuangan lainnya. Ya, jadi bank, ya, atau lembaga keuangan, ya. Jadi bank itu atau lembaga keuangan, sedangkan lembaga keuangan lainnya itu adalah non-bank. Jadi harus dibedakan yang mana bank, kemudian yang mana bukan bank atau non-bank. Kalau bank di sini adalah seperti bank umum, kemudian bank rakyat, kemudian bank sentral atau Bank Indonesia. Kemudian sedangkan non-bank itu atau lembaga keuangan lainnya adalah koperasi, ya, pegadaian, leasing, yaitu. Jadi setelah kita melihat, ya, jadi pengertian bank adalah lembaga keuangan, ya, yang menjalankan aktivitasnya dalam menghimpun dana dari
masyarakat, ya, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, kemudian simpanan tabungan, dan simpanan deposito, yaitu kegiatan utama bank. Jadi simpanan giro yang bagaimana itu simpanan giro? Jadi simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dengan menggunakan cek dan balet giro atau BG. Jadi biasanya nasabah kalau membuka rekening itu kalau simpanan giro yang diberikan adalah bentuk cek, ya, dan bentuk balet giro. Jadi penarikan uangnya dengan menggunakan cek. Sedangkan ya untuk simpanan tabungan itu pengertiannya yaitu simpanan yang penarikannya dengan menggunakan buku tabungan, ya, kemudian slip penarikan dan kartu ATM, ya betul, ya. Itu simpanan tabungan. Kemudian kegiatan bank lainnya yaitu menggunakan dalam bentuk simpanan deposito, ya, dimana simpanan depositonya ini berbeda lagi dengan simpanan giro dan simpanan tabungan. Ya, kalau simpanan deposito, simpanan yang penarikannya dengan menggunakan jangka waktu, ya, ada jangka waktunya. Kalau nasabah menyimpan uang di bank, jangka waktunya 6 bulan, berarti selama 6 bulan itu bank tidak boleh menarik uangnya di bank tersebut, ya, sesuai jangka waktu. Jadi biasanya simpanan deposito ini ada perjanjian antara nasabah dengan pihak bank, di mana nasabah harus mentaati peraturan yang sudah tertuang dalam akad perjanjian, ya, di mana perjanjian tersebut itu akan dituangkan, ya, sehingga nasabah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh bank itu harus dipenuhi oleh nasabah yang menyimpan uang di bank, ya. Kemudian kegiatan yang kedua oleh bank adalah menyalurkan dana, ya, uang yang sudah ada di bank itu disalurkan kepada masyarakat, ya, yang membutuhkan. Ya, uang yang sudah ada itu dijual kembali kepada masyarakat, ya, dalam bentuk pinjaman atau kredit, ya, kredit. Jadi ada macam-macam kredit, ya, ada kredit investasi, kemudian ada kredit modal kerja, ya, kemudian ada kredit konsumtif dan kredit perdagangan. Jadi ini kegiatan aktivitas bank yang kedua, selain menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan lagi kepada masyarakat atau nasabah yang membutuhkan, ya, itu. Kemudian kegiatan bank yang ketiga itu memberikan jasa-jasa bank lainnya, ya, ini. Jadi dalam memberikan jasa-jasa bank lainnya itu merupakan kegiatan bank, ya, aktivitas bank yang ketiga selain dari menghimpun dana dan menyalurkan dana, ya. Kalau menghimpun dana dari masyarakat itu biasanya bank memberikan bunga, ya, bunga simpanan kepada nasabah yang menyimpan uang di bank, ya. Sedangkan masyarakat yang meminjam uang di bank itu dikenakan bunga bunga pinjaman, ya, bunga pinjaman. Jadi ini keuntungan bank. Jadi keuntungan bank itu selisih antara bunga pinjaman dan bunga simpanan, ya. Bank lebih besar bunga pinjaman, ya, karena keuntungan bank yang paling utama itu adalah bunga pinjaman. Semakin lama nasabah meminjam uang di bank, berarti semakin besar juga bunganya, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyanka Feni. Di sini saya bertanya, bagaimana bank menentukan suku bunga kredit bagi bank konvensional dan bank syariah? Baik. Jadi bagaimana cara menentukan suku bunga, ya?
syariah. Ya, jadi setelah kita pahami bersama bahwa bank konvensional itu dalam menentukan harga jualnya itu dengan menggunakan sistem bunga, ya baik itu bunga pinjaman maupun bunga simpanan. Ya, jadi bank konvensional itu penentuan suku bunganya di saat melakukan akad atau transaksi perjanjian antara nasabah dengan bank itu harus dia berpedoman harus untung, ya. Nasabah yang diberikan kredit ini dia dalam membuka usaha harus untung, ya, karena ada bunga yang harus dibayarkan atau ada pinjaman yang harus dibayar setiap bulannya, ya. Sedangkan kalau bank yang berdasarkan syariah, ya, penentuan biasanya dari rasio bagi hasil atau pada saat akad itu berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi. Kalau untung itu keuntungannya dibagi hasil, ya, antara bank dengan si nasabah. Kalau rugi maka kerugian itu sama-sama harus ditanggung, ya, baik itu pihak bank maupun si nasabah. Ya, itu. Ya, kemudian setiap bulannya bunganya tetap kalau bank konvensional, ya, setiap bulannya dia harus membayar pokok pinjaman beserta bunga. Sedangkan kalau untuk bank yang berdasarkan prinsip syariah itu dia bunganya keuntungannya atau bagi hasilnya pada saat setiap tahunnya kalau ada keuntungan yang diperoleh itu akan dibagikan, ya. Kalau keuntungannya besar pinjaman itu akan dibagikan kepada si nasabah, ya. Bisa dimengerti? Jadi saya kira cukup, ya, untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Sebelum saya akhiri atau tutup untuk materi kita, saya bisa simpulkan bahwa untuk pertemuan pertama ini yang kita bahas sesuai dengan pokok bahasan, yaitu mengenai pengertian bank, kemudian bagaimana kegiatan bank sampai dengan jenis-jenis bank, di mana pengertian bank secara garis besarnya, ya, adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat, ya, kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat, kemudian memberikan jasa-jasa bank lainnya. Ya, saya kira cukup, ya, untuk pertemuan kita hari ini. Selanjutnya mungkin minggu depan saya akan membahas mengenai manajemen dana bank, ya. Jadi nanti tolong diperhatikan, ya. Kemudian nanti kita diskusikan kembali kalau ada mungkin materi yang belum dipahami atau dimengerti pada saat saya memberikan materi pada hari ini, bisa kita diskusikan di luar perkuliahan, ya. Nanti ketua tingkatnya bisa dibuatkan dulu, ya, untuk mata kuliah ini. Jadi semua mahasiswa bisa gabung di situ, ya. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya nanti ada tugas, ya, tugas kasus bagaimana mahasiswa bisa mengerjakan studi kasus dalam hubungan kredit, baik itu bunga simpanan